Shalom, Tuhan selalu baik setiap saat. God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Tuhan selalu membuat segala sesuatunya itu indah pada saatnya masing-masing. Kalau kita lihat gambar yang ada ini, ya, ada satu titik kecil di ujung jari telunjuk. Itu adalah biji sesawi. Nanti kita akan lihat ya. Ini biji sesawi dikatakan biji yang paling kecil di antara pohon-pohon yang ada ketika Yesus menceritakan banyak perumpamaan atau pengajaran kepada orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan selalu baik setiap saat. Kalau kita mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan kita bergerak di dalamnya, termasuk juga mengerti, memahami soal biji sawi, maka kita akan bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya. Ada satu lagu yang suka dinyanyikan di sekolah minggu, tapi juga bukan hanya di sekolah minggu, di persekutuan-persekutuan ya. Waktu saya baru kuliah juga lagu ini suka dinyanyikan ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Kata-katanya mudah sekali, cuma haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lagu yang sederhana, cuma haleluya, puji Tuhan, tapi lagu ini memberi semangat yang luar biasa. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus bagikan kepada murid-muridnya, dan sebenarnya tidak hanya satu perumpamaan ya. Kita lihat ya, misalnya di Matius 13 ayat 31 sampai dengan 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga pohon-pohon di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kalau kita baca firman Tuhan, ketika kita sudah membaca Alkitab minimal sekali ya, dari Kejadian sampai Wahyu, lalu kita pernah dengar beberapa hamba Tuhan khotbahkan beberapa bagian firman Tuhan, maka waktu kita baca misalnya perumpamaan ini, kita bisa ingat di bagian lain Tuhan menceritakan sesuatu yang mirip. Satu ketika dia bilang begini ya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, pada zaman dulu kalau orang menabur benih itu sambil jalan itu disebar ya. Bukan seperti sekarang sudah dibuat satu jarak tertentu kemudian ditanamkan ya. Tapi kalau konteks waktu Yesus ajarkan ini, itu disebar. Jadi waktu disebar benih tersebut, maka sebagian itu jatuh di pinggir jalan, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Lalu yang jatuh di pinggir jalan, dia nggak sempat tumbuh, tapi datang burung memakan benih tersebut, jadi benih itu langsung mati. Tapi ada juga sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Waktu jatuh di tanah yang berbatu-batu, maka benih itu mulai tumbuh. Tapi karena tidak berakar, maka ketika datang panas matahari, terik matahari, maka benih itu mati. Lalu sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan benih itu mulai tumbuh, tapi semak durinya juga tumbuh sehingga menghimpit benih tersebut sehingga tidak berbuah. Lalu yang keempat, yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur, benih itu bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Lalu kalau kita hubungkan dengan Matius 13 ayat 31 dan 32 yang kita baca ini, maka benih tersebut bisa macam-macam ya. Di antaranya mungkin seperti biji sawi, dan Tuhan Yesus katakan biji ini yang paling kecil dari segala jenis benih. Dan kita bisa lihat gambarnya ya di yang ditunjukkan tadi sebelumnya ya, kecil sekali. Tapi kalau dia sudah tumbuh, maka benih sesawi ini yang tadinya kecil, paling kecil, dia bisa tumbuh lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan tidak hanya itu, bisa menjadi pohon, dan burung-burung di udara yang tadinya makan benih yang jatuh di pinggir jalan itu bisa datang bersarang pada cabang-cabangnya. Menarik sekali ya kalau kita baca ini. Lalu kita ingat cerita tentang Yusuf di Perjanjian Lama. Tapi sebelum saya singgung mengenai Yusuf ya, kita lihat dulu bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan seorang penabur. Ketika murid-muridnya bertanya apa arti perumpamaan itu, lalu Yesus berkata, penabur itu menaburkan firman. Jadi yang dibilang benih itu adalah firman. Firman yang ditabur, yang dikhotbahkan, firman yang kita dengar, yang kita baca, itu bisa seperti 4 kondisi benih ketika ditaburkan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu seperti kita dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tapi gak ada yang masuk, cuma baca tapi pikiran kayak blank. Lalu datang burung di udara, ya burung itu memakan benih tersebut sehingga benihnya mati. Itu seperti kita dengar firman, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak ada menghasilkan apa-apa. Lalu bisa juga waktu kita dengar firman itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu.
Wah, waktu dengar hal seperti itu, firman dikhotbahkan, wah, haleluya, amin, puji Tuhan. Tapi sayangnya tidak berakar. Sehingga waktu datang penindasan karena firman tersebut, karena firman yang diberitakan tersebut, maka benih tersebut atau firman yang sudah jatuh di hati kita ini yang mau bertumbuh, ya, menjadi iman yang bisa meraih apa yang Tuhan janjikan, ternyata nggak bisa bertumbuh. Dia mati, ya. Itu contohnya seperti begini. Kita dengar firman misalnya mengenai kesembuhan. Dikhotbahkan, Tuhan adalah Jehovah Rafa, Dia Tuhan yang menyembuhkan. Lalu diceritakan banyak hal mengenai janji kesembuhan. Dan kita percaya, amin, yes, saya percaya. Tapi setelah selesai kebaktian, kita mungkin sendirian di rumah, lalu kita menghadapi situasi yang kelihatannya sulit. Kita lihat gejala penyakit yang mungkin sedang ada pada kita. Wah, makin mengerikan. Atau kita doakan orang kok kelihatannya tidak membaik. Atau mungkin pas kita ke dokter, dokter menyampaikan kabar yang tidak menggembirakan. Maka benih firman yang menimbulkan iman itu yang tadinya sudah mulai bertumbuh, tapi karena nggak berakar, lalu datang aniaya lewat apa yang kita hadapi, ya. Misalnya faktanya belum seperti yang kita harapkan, itu menggencet, membunuh iman yang tadinya mau tumbuh tersebut. Itu benih tersebut, sehingga mati, tidak berbuah. Atau bisa juga setelah kita mendengar berita kabar baik yang sangat menggairahkan buat kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, tapi kemudian kita berada di lingkungan teman-teman yang mengatakan, oh, nggak ada, mujizat itu sudah zaman dulu. Sekarang itu dokter yang Tuhan pakai. Kalau dokter bilang sudah nggak ada harapan, ya udah nggak bisa apa-apa. Langsung kita melempem, ya, karena tidak berakar. Tapi kalau kita mau belajar mengizinkan Tuhan membentuk kita, maka benih firman yang jatuh tersebut bisa bertumbuh. Yaitu kondisi kedua. Kondisi ketiga bisa juga jatuh di tanah yang bersemak duri, ya. Jadi ini adalah orang yang mendengar firman, kemudian ketika firman itu bertumbuh, lalu ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ya, ini rupanya kekayaan itu bisa menipu, dan bukan hanya menipu, bisa menyebabkan benih iman, benih firman yang bertumbuh menjadi iman itu, yang sedang bertumbuh itu digencet sehingga tidak berbuah. Nah, ini panjang kalau dijabarkan, ya. Tapi coba renungkan saja, ya. Kalau kita dengar firman, lalu ada tipu daya kekayaan atau kekhawatiran, itu menyebabkan iman yang tadinya mau bertumbuh di situ tidak bisa bertumbuh, dia mati, ya. Lalu yang keempat adalah yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman, kemudian menyambutnya dan menyimpannya dalam hati yang baik, lalu mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi artinya ada proses. Itu sebabnya hati kita ini perlu ada istilahnya dibajak, ya, lewat pujian, penyembahan. Sebelum dengar firman kita nyanyi satu lagu, kita disegarkan, karena firman Tuhan itu tidak cukup ditangkap dengan otak kita, ya, tapi itu mesti masuk ke dalam hati kita, ya. Lalu nanti dia akan muncul satu pengertian, satu pemahaman, satu keyakinan yang muncul dari dalam hati, bukan dari otak atau pikiran kita. Dan itu butuh waktu untuk dia bertumbuh. Nah, kembali ke cerita mengenai Yusuf. Kalau di perjanjian lama diceritakan Yakub itu punya 12 anak laki-laki. Salah satunya namanya Yusuf. Dan dikatakan Yusuf ini pada waktu muda dia bermimpi. Dan mimpinya itu waktu dia ceritakan kepada abang-abangnya, mereka marah, mereka iri. Kenapa? Karena Yakub itu sayang sekali sama Yusuf. Sebab dikatakan Yusuf itu adalah
anak yang lahir pada masa tuanya. Kalau kita baca di Alkitab, Yakub itu dia lari dari rumah orang tuanya karena kakaknya Esau mau bunuh dia. Jadi bapak ibunya bilang, udah kamu pergi aja ya ke rumah paman ya, pamanmu, yaitu saudara dari ibumu. Ya, saudara dari Ribka. Jadi Yakub ini pergi ke padang Aram dan ketemu dengan Laban, pamannya. Dan Laban itu punya 2 anak perempuan, namanya Lea dan Rahel. Yang berjumpa dengan Yakub, ya kalau kita baca adalah Rahel. Dan Yakub itu jatuh cinta pada Rahel. Dan Yakub ini mau bekerja pada Laban supaya bisa kawin dengan Rahel. 7 tahun kerja free tanpa dibayar, asalkan bisa kawin sama Rahel. Tapi ternyata dia ditipu, sehingga waktu pesta pernikahan yang dikasih Lea bukan Rahel. Dan ketika Yakub sadar bahwa ternyata yang dikasih adalah Lea, lalu dia nanya sama Laban, sama mertuanya yang adalah pamannya juga itu. Lalu Laban bilang, kamu kerja lagi lah 7 tahun, jadi kamu dapat Rahel juga. Jadi Yakub menikah dengan Lea dan juga Rahel. Dalam proses selanjutnya, Lea itu cepat sekali melahirkan anak, tapi Rahel itu mandul. Lalu karena tidak berhasil sekian lama mengandung, maka Rahel kasih budaknya namanya Bilha kepada Yakub supaya nanti Bilha yang mengandung melahirkan anak, anak itu diakui sebagai anaknya Rahel. Dan kemudian ketika Lea melihat hal itu, Lea melakukan hal yang sama. Dia kasih lagi budaknya namanya Zilpa supaya Yakub kawin dengan Zilpa. Jadi selanjutnya kita melihat di Alkitab, Yakub ini punya 2 istri dan 2 gundik atau 4 istri. Tapi yang melahirkan anak cuma Lea, Bilha, dan Zilpa. Rahel enggak. Tapi pada masa tuanya, setelah sekian lama, akhirnya lahirlah Yusuf ya. Dan karena Yusuf ini lahir dari istri yang memang Yakub sangat cintai, yaitu Rahel, makanya Yakub sayang sekali sama Yusuf. Apalagi ketika Rahel kemudian melahirkan anak kedua yang diberi nama Benyamin, Rahel ini meninggal di perjalanan. Sehingga Yakub itu melampiaskan rasa sayangnya, atau dia rasa sayangnya itu dia tujukan kepada Yusuf ya, dan juga Benyamin. Jadi anak-anak Yakub yang lain yang lahir dari Lea, dari Bilha, dari Zilpa, mereka cemburu ya. Karena Yakub nampaknya lebih sayang pada Yusuf. Bahkan Yusuf dikasih pakaian yang bagus ya, jubah yang maha indah ya, colorful, berwarna-warni. Dan satu ketika Yusuf bermimpi, dan mimpinya itu dia bilang, dia cerita sama abang-abangnya bahwa abang-abangnya ini menyembah dia. Lalu dia melihat matahari, bulan datang menyembah dia. Dan waktu dia ceritakan kepada abang-abangnya marah. Apakah kamu mau berkuasa atas kami? Nah, sebenarnya mimpinya Yusuf itu seperti biji sesawi kecil. Waktu diceritakan kepada abang-abangnya marah. Dan kemudian satu ketika waktu Yusuf disuruh mengunjungi abang-abangnya yang sedang menggembalakan ternak di tempat yang jauh, lalu abang-abangnya bilang begini, itu tukang mimpi kita datang, yuk kita tangkap dia, kita bunuh dia, kita lihat nanti mimpinya jadi gak, seperti apa begitu. Dan akhirnya Yusuf ditangkap, dimasukin ke sumur, singkat cerita dia dijual. Setelah dijual, dia dibeli sama Potifar. Dia kerja di Mesir, dan sekian tahun karena Tuhan menyertai, dia diberkati terus luar biasa. Ya, sampai dia menikah, dia punya anak, dia sudah lupa tentang kesusahannya di rumah orang tuanya. Tapi satu ketika setelah Yusuf ini
di rumah Potifar, kemudian dia masuk penjara, lalu dia keluar dari penjara, dia jadi perdana menteri, dia menikah, dia punya anak, dan dia menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri di Mesir. Dia kendalikan seluruh Mesir, semuanya di bawah kendali dia. Lalu dia mengumpulkan gandum begitu banyak selama 7 tahun kelimpahan, karena dia tahu nanti ada 7 tahun kelaparan. Nah, setelah ada kelaparan melanda seluruh bumi, maka Yakub dan anak-anaknya juga mencari gandum ke Mesir. Dan kemudian kakak-kakaknya Yusuf, mereka nggak tahu, mereka nggak kenal bahwa ini Yusuf, adik mereka yang pernah mereka jual. Mereka masukkan sumur dan mereka ejek, dan mereka mau bilang, coba kita lihat nanti mimpinya jadinya seperti apa. Mereka nggak tahu. Nah, singkat cerita, abang-abangnya Yakub ini membeli gandum, lalu pada akhirnya, ya kalau kita baca di kitab Kejadian, pada akhirnya Yakub dengan anak-anaknya semua pindah ke Mesir. Mereka tinggal di tanah Goshen. Dan kemudian setelah Yakub meninggal, abang-abangnya takut sama Yusuf, karena abang-abangnya pernah menjual Yusuf. Lalu abang-abangnya datang kepada Yusuf dengan ketakutan, tapi Yusuf bilang begini, jangan takut. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan, yaitu supaya memberi makan bangsa yang besar. Jadi aku yang akan menanggung semua kebutuhan biaya hidupmu dan anak-anakmu dan cucu-cucumu, sekolah mereka masing-masing, aku yang bayar. Nah, kalau kita lihat ya, ini dibandingkan dengan perumpamaan biji sawi itu kecil. Saking kecilnya ketiup angin bisa hilang. Itu seperti mimpinya Yusuf itu yang tidak berarti nampaknya. Dan mau dimakan oleh burung, yang mau dimusnahkan oleh abang-abangnya. Tapi setelah biji itu tumbuh, abang-abangnya nggak tahu ini. Ya, dia butuh waktu tumbuh. Kalau kita hitung dari sejak Yusuf bermimpi umur 17 tahun sampai Yusuf jadi Perdana Menteri, itu butuh waktu 13 tahun. Karena Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir umur 30. Lalu setelah itu ada 7 tahun kelimpahan dan ada 2 tahun kelaparan pada saat abang-abangnya Yusuf datang ke Mesir. Jadi 17 tahun tambah 13, kemudian ditambah dengan 7, lalu ditambah dengan 2, ya. Total itu ada umur Yusuf 17, ya. Dia butuh waktu 13 tambah 7 tambah 2, 22 tahun. 22 tahun setelah dia bermimpi, baru mimpinya menjadi kenyataan. Biji sawi yang tadinya kecil, yang tidak dianggap itu menjadi pohon yang besar. Dan burung-burung di udara yang tadinya mau makan biji sawi yang kecil itu, sekarang bisa bersarang pada cabang-cabang pohon tersebut. Jadi mimpi Yusuf yang dia dapat umur 17, butuh waktu 22 tahun sampai Yusuf berumur 39 tahun. Baru biji sawi yang adalah mimpinya itu menjadi pohon yang besar dan bisa menaungi burung-burung, yaitu abang-abangnya yang tadinya mau membunuh mimpinya Yusuf itu. Sehingga abang-abangnya justru bisa dinaungi oleh Yusuf, ditanggung hidupnya oleh Yusuf seluruhnya. Ada satu prinsip yang luar biasa di sini. Ketika Tuhan berfirman, seringkali itu seperti biji sesawi yang kecil. Kadang-kadang kita abaikan, kita anggap remeh. Padahal kalau kita seperti Yusuf dapatkan itu, ada proses memang, ada waktu yang perlu dilalui. Maka ketika biji sawi itu sudah tumbuh jadi pohon yang sangat besar. Ada prinsip di sini yang perlu kita pelajari. Kehidupan iman anak-anak Tuhan itu butuh waktu, ya, tidak semalam. Perlu kita setia dalam membaca, merenungkan firman Tuhan. Berikutnya di Matius 17 ada ayat 19, 20 dan 21.
Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, ini ceritanya adalah waktu itu ada satu orang ayah membawa anaknya yang kerasukan setan, ya, kayak ayan begitu. Ditengking sekian lama oleh murid-muridnya, setannya nggak mau keluar. Tapi ketika Yesus datang, dia bentak sekali saja dan setan itu keluar. Nah, kemudian murid-muridnya nanya, kok kami nggak bisa mengusir setan itu? Lalu ayat 20 perhatikan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, yang kecil itu, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sebenarnya murid-muridnya punya iman itu, tapi masalahnya ketidakpercayaan mereka itu menghalangi imannya bertumbuh. Kalau kita baca Matius 17 ayat 20 ini, dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, that is living. Jadi imannya kecil seperti biji sesawi, tapi imannya bertumbuh. Imannya tidak mandek, bertumbuh. Nah, untuk bisa bertumbuh, murid-murid harus bisa menyingkirkan ketidakpercayaan mereka. Lalu ayat 21 dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, jenis ini bukan jenis setannya yang perlu diusir dengan doa dan puasa. Tapi ini ketidakpercayaan yang menghalangi iman murid-murid itu bertumbuh. Ini yang perlu dilawan dengan doa dan puasa. Maksudnya apa? Kita ini punya 5 ya, indera, panca indera. Dan hidup kita memang dikontrol oleh itu. Kalau kita doain orang misalnya, kita akan lihat, wah, dia membaik, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya kita lihat kok makin ini ya, makin jelek ya, langsung iman kita tuh betul-betul sulit gitu. Karena dipengaruhi dengan apa yang kita lihat. Itu sebabnya kita seringkali perlu doa ditambah puasa. Puasa itu menekan kedagingan. Puasa itu bukan mengusir setan, tapi puasa itu menolong kita supaya pengaruh karnal kita, kedagingan kita, pengaruh logika kita, pengaruh apa yang kita lihat dengan mata kita, cara berpikir kita itu bisa ditekan. Sehingga iman yang muncul dari roh itu bisa keluar, tidak terhalang oleh ketidakpercayaan yang mungkin muncul. Kalau kita dapat iman, maka salah satu penghalangnya itu adalah ketidakpercayaan. Kenapa? Karena seringkali, mungkin saya bisa katakan selalu, bertentangan dengan logika kita. Nah, untuk melawan hal itu kita perlu doa dan puasa, supaya kita lebih dikuasai oleh apa yang lahir dari roh kita yang sudah lahir baru. Dan iman seperti ini bisa memindahkan gunung ya. Iman sebesar biji sesawi, tapi iman itu hidup dan tidak terhalang oleh ketidakpercayaan. Kalau ada ketidakpercayaan, maka kita perlu doa dan puasa. Iman sendiri muncul bukan karena doa. Iman muncul karena mendengar firman Tuhan. Tapi waktu dia muncul, dia mau tumbuh, ada penghalang, yaitu ketidakpercayaan. Untuk melawan itu kita perlu doa. Kita perlu berpuasa supaya kedagingan kita dapat ditekan. Satu lagi dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6 ya. Di ayat 6 khususnya Tuhan berkata begini, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5, ini konteksnya begini. Murid-murid bilang begini, guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Ya, apakah cukup 7 kali? Lalu
Tuhan berkata harus 70 kali 7 kali. Lalu mereka bingung, wah bagaimana caranya? Sulit sekali, gak masuk akal. Tapi terus Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi ternyata untuk mengampuni juga itu perlu iman. Ya, kalau enggak bisa. Apa yang Tuhan ajarkan standarnya sangat tinggi. Manusia tidak bisa dengan kekuatan sendiri, ya, untuk melakukannya. Itu sebabnya ketika murid-muridnya bertanya, ya, berapa kali harus mengampuni, ya. Tuhan bilang begini, jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu murid-murid itu bilang begini, tambahkanlah iman kami. Sebab mereka bilang gak mungkin. Kalau ada orang berbuat dosa yang sama kepada kami 7 kali sehari, angka 7 itu artinya angka sempurna. Artinya secara logika udah gak mungkin lagi. Kok kamu terus berbuat dosa yang sama 7 kali sehari, tapi ke-7 kali datang terus minta ampun, minta maaf. Dan Tuhan bilang harus ampuni. Lalu murid-murid bilang ya gak mungkin, pakai otak manusia itu gak mungkin. Perlu iman. Lalu Tuhan bilang kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak, Ibu, teman semua, ya, Tuhan berkata orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi memang ini hal yang perlu kita pelajari, ya. Salah satunya adalah Tuhan berkata soal iman biji sesawi. Dan kalau kita mau lakukan, kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dan kita bisa berkata senantiasa bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. He makes all things beautiful in its time. Dan kita bisa mengalami apa yang dikatakan di Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Berbahagialah, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajari kami lebih jauh lagi secara pribadi. Iman sebesar biji sesawi, that is living, yang tumbuh. Sehingga iman ini bisa membuat kami mengampuni orang yang mungkin nyebelin. Kami bisa mengampuni karena kami punya iman yang bertumbuh. Demikian juga kami bisa mengusir semua setan atau semua penyakit yang menyerang kami atau menyerang orang-orang yang kami layani atau anggota keluarga kami, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.